luar biasa, kado terindah dari Allah yang tidak pernah Allah berikan untuk nabi-nabi lain kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. berupa sebuah perjalanan yang sangat indah. Perjalanan itu kita kenal dengan nama Isra wal Mi'raj. Nabi kita Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Sebentar, perasaan saya pernah lihat orang ini. Di mana ya? Baik, Bapak Ibu, malam ini kajiannya singkat, insya Allah padat. Kalau tadi malam saya tabligh akbar di pengajian Habib Fahmi Al-Jufri, saya baru mengupas satu misteri di balik kalimat Mi'raj Nabi. Karena mohon doanya, ada sebuah buku yang ingin saya selesaikan. Buku ini akan mengupas tentang misteri apa di balik perjalanan yang sangat mempesona ini. Perjalanan yang luar biasa, menembus alam dunia, dari alam dunia sampai alam angkasa, hanya ditembus dalam waktu lailan saja, satu malam saja. Berangkatnya malam, sebelum subuh Nabi sudah kembali lagi ke bumi. Anak-anakku, dari Palestina Nabi berangkat menaik ke langit. Bayangkan, turun sebelum subuh di kota Mekah. Perjalanan yang sangat dahsyat dan sangat indah. Sudah seharusnya kaum muslimin mengagumi, mensyiarkan, membesarkan, karena Allah yang mendesainnya, Allah juga yang mengaguminya. Coba lihat awal bunyi ayatnya, Subhana, Maha suci Allah. Ini menunjukkan ini bukan perjalanan sembarangan, tapi ini perjalanan yang sangat luar biasa. Orang beriman ketika kagum melihat sesuatu, jangan lupa agungkan nama Tuhanmu. Bujur. Orang Indonesia kalau kagum lihat sesuatu, macam-macam bahasa daerahnya. Orang Padang contohnya, kalau kagum lihat sesuatu, bahasa Padangnya mereka bilang apa? Onde mande. Orang Jawa kagum lihat sesuatu, bahasa Jawanya mereka bilang apa? Weleh-weleh. Orang Sunda kagum lihat sesuatu, biasanya dia ngomong apa? Eleh-eleh. Orang Riau kalau kagum lihat sesuatu, bahasa Riaunya bilang apa? Alamak. Orang Betawi kalau kagum lihat sesuatu ngomong apa? Bujubune. Anak-anak gaul zaman sekarang kalau kagum lihat sesuatu, bukan mengagungkan Allah, tapi dengan ringan mereka berkata buset. Orang kampung saya Palembang kalau kagum lihat sesuatu, bahasa Palembangnya bilang apa? Ya cacang. Orang Kalimantan Selatan kalau kagum lihat sesuatu bilang apa? Umay. Bujur. Saya sudah pelajari itu semuanya. Orang beriman ketika melihat, mengagumi tanda, melihat tanda-tanda kebesaran Allah, jangan lupa agungkan Allah. Subhanallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allah. Jangan malas-malas bertahmid, jangan sungkan-sungkan bertakbir, jangan malas-malas bertahmid, karena setiap ucapan itu nilainya sedekah untukmu dari Allah. Inna bi kulli tasbihatin sadaqah
wa bi kulli takbiratin sadaqah, wa bi kulli tahmidatin sadaqah, wa bi kulli tahlilatin sadaqah. Setiap ucapan tasbih nilainya sedekah, setiap ucapan tahmid nilainya sedekah, setiap ucapan takbir nilainya sedekah, setiap ucapan tahlil nilainya sedekah. Maka jangan malas-malas untuk menyebut kalimat-kalimat thayyibah, karena di dalamnya ada keberkahan dan kemuliaan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah, Allah, Allah ya Allah, 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 Allah ya Allah. Karena saya lihat malam ini yang hadir lebih banyak anak-anak mudanya dan makhluk halusnya, maka kajian malam ini kita akan coba mengupas satu di antara sekian banyak misteri yang tersembunyi di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi, yang saya percaya jarang diungkap ke tengah-tengah kita. Padahal ini ilmu tersirat dari Allah untuk kita. Dan pesan malam ini saya sampaikan untuk anak-anak muda. Anak-anakku, simak pesan apa dari Allah di balik perjalanan Mi'raj Nabi untuk menjadi kunci sukses kalian di muka bumi ini. Anak-anak, di antara pesan tersirat itu, ingatkah kalian dalam perjalanan Mi'raj Nabi pernah menembus 7 lapis langit? Bujur? Bujur. Berangkat dari Palestina, menembus langit pertama, Nabi dipertemukan oleh Allah dengan nabi-nabi sebelumnya. Nabi kita paling junior dipertemukan dengan nabi-nabi yang lebih senior. Pertanyaannya, bagaimana akhlak Nabi selaku junior ketika berjumpa dengan yang senior? Bagaimana akhlak Nabi ketika menjadi orang yang paling muda berjumpa dengan orang-orang yang tua? Ini akan kita kupas malam ini. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Kayak lagi iklan. Dari bumi Nabi menembus 7 lapis langit. Langit pertama Nabi dipertemukan dengan Nabi Adam alaihissalam. Langit kedua dipertemukan dengan Nabi Isa alaihissalam. Langit ketiga ketemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Langit keempat Nabi dipertemukan dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Langit kelima dipertemukan dengan Nabi Allah Harun alaihissalam. Langit keenam dipertemukan dengan Nabi Musa alaihissalam. Sampai langit ketujuh Nabi dipertemukan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua nama nabi-nabi yang tadi sudah saya sebutkan, mereka lebih dulu dihadirkan Allah sebelum Nabi kita Muhammad. Artinya mereka lebih tua, artinya mereka lebih senior, artinya Nabi kita lebih junior. Bagaimana akhlak Nabi ketika berjumpa dengan yang tua? Nabi memberikan penghormatan untuk mereka semuanya. Ini pelajaran buat yang muda. Ingin berkah hidupmu, ingin naik derajatmu, ingin dekat dengan Tuhanmu, salah satunya warnai dirimu dengan akhlak yang indah. Hormati orang-orang yang lebih tua yang ada di sekelilingmu. Bujur, bujur. Puncak penghormatan yang ditunjukkan Nabi kepada mereka yang lebih senior. Kalian lihat, Nabi sudah naik ke langit, ketemu Allah, dapat perintah 50 rakaat sholat sehari semalam. 50 Pak. Untuk enggak terjadi. Coba kalau terjadi 50
waktu sholat sehari semalam, kita nggak punya waktu lain kecuali ibadah. 5 waktu saja banyak yang bolong, apalagi 50. Bujur, Nabi turun ketemu Nabi Musa. Ditanya Nabi Musa, Muhammad dapat perintah apa? Sholat wahai Musa. Jumlahmu berapa dapatnya? 50. Cepat kamu naik lagi Musa. Naik lagi Muhammad. Umatmu tidak akan sanggup melaksanakannya. Umatku yang gagah, kuat, mereka saja teledor Muhammad. Naik Muhammad. Nabi naik Pak. Turun lagi, diskusi lagi dengan Nabi Musa. Naik lagi. Sebenarnya pesan apa yang ingin diajarkan Nabi? Kalau kalian ada apa-apa, yang muda itu jangan malas-malas ajak bicara orang-orang yang lebih tua. Ayah ibumu, guru-gurumu, kakak-kakakmu, minta pendapat dari mereka, karena mereka pasti lebih banyak pengalamannya ketika ketimbang kita yang muda. Yang muda harus sharing kepada yang tua, karena yang tua pernah jadi muda, yang muda belum pernah jadi tua. Bujur, maaf, ini perlu saya sampaikan karena anak-anak zaman sekarang merasa dia S1, S2, S3, merasa paling pintar, lalu ketika akan buat apa-apa malas betul mengajak bicara ayah ibunya, padahal mereka itu belum punya pengalaman, sementara yang tua-tua sudah merasakan asam garam kehidupan. Bujur, mimpi hidupmu akan berkah kalau kamu tidak mau ngajak bicara ayah ibumu dalam urusan amalmu, karena mungkin ketika engkau berbicara ayah ibumu sering mengangkat tangannya di tengah malam memohon kemudahan dari Allah untuk semua usahamu. Maka anak-anakku, pesan saya, hormati yang tua. Ada apa-apa minta pendapat dulu dari yang lebih tua, insya Allah. Ini pesan buat anak-anak Pak. Anak sekarang ini boro-boro minta pendapat dengan ayah ibunya. Kadang-kadang orang tuanya di nomor sekian kan, mimpi hidup akan berkah. Anak-anakku, orang tuamu itu kunci berkah dari Allah untukmu. Al-barakah ma'a akabirukum. Kata Nabi, keberkahan dari Allah akan datang kepadamu manakala masih ada orang tua di sekelilingmu. Pulang dari masjid ini, buktikan saya, rumah kita akan terasa gersang ketika tidak ada ayah ibu lagi di dalam rumah kita. Tapi ketika di rumah ada orang tua kita, terasa lebih berkah, jauh dari kegersangan. Di kampung ini kalau nggak ada sesepuhnya, nggak ada yang tua-tuanya, pasti terasa gersang Pak. Makanya ada orang-orang tua-tua di sekitar kita, itu bentuk berkah masih ada di sekeliling kita. Kita doakan orang-orang tua yang hadir hari ini, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, biar panjang juga keberkahan dari Allah untuk kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, baru jadi S1, S2, S3 sudah sombong gak mau minta pendapat dari ayah ibunya. Padahal Nabi kita itu lebih dari S3 Pak. Nabi yang paling sempurna, Nabi yang paling mulia. Walaupun Nabi terakhir, tapi Nabi Muhammad nanti jadi Nabi yang pertama yang akan masuk ke dalam surga. Tapi kebesaran, kehebatan, kemuliaan itu Nabi sampingkan. Tidak ada kesombongan dalam dirinya. Nabi tetap mau menghormati nabi-nabi yang lebih tua, nabi-nabi yang lebih senior yang Allah pertemukan dalam perjalanan mi'rajnya. Sekali lagi, pelajaran mi'raj mengajarkan yang muda hormati yang lebih tua. Anak-anakku, pasang kupingmu, mau jadi apa hari tuamu nanti? Jawabannya, apa yang sudah kau lakukan di masa muda. Mimpi kalian bisa panen padi kalau yang kalian tanam hari ini adalah hanya rumput ilalang saja. Mimpi nanti masa tua kalian, banyak anak-anak muda akan hormat kepada kalian. Kalau tidak kalian mulai hari ini, masa muda kalian hormati
siapapun yang lebih tua yang ada di sekeliling kalian. Ini perlu saya sampaikan kepada mereka, Pak, karena sekarang banyak anak-anak sudah tidak hormat lagi. Jangankan kepada ayah ibunya, kepada gurunya pun dia lawan dan dia kurang ajar. Bapak Ibu sering nonton TV enggak? Berapa banyak guru yang tewas di tangan muridnya? Ada di satu daerah seorang guru menegur santri siswanya, jangan merokok di sekolah. Muridnya marah, pulang dari sekolah gurunya dihadang, diajak teman-teman lainnya, gurunya dikeroyok sampai meninggal dunia. Mimpi dunia pendidikan akan jadi berkah kalau murid sudah melawan gurunya. Mimpi. Kalian enak zaman sekarang ini belajar sama guru. Paling guru cuma bisa melotot, ngebentak. Saya dulu merasakan ketika di pondok, Masya Allah, Pak, guru kami itu ya Allah strength, disiplin. Kalau ngajar di kelas ada santri cengar-cengir, bercanda dilempar pakai penghapus, Pak. Dan rata-rata guru kami ini keluaran dari Arab semuanya. Ada guru saya dari Kuwait, alumni Kuwait. Ada guru saya alumni Mesir. Ada guru saya alumni Makkah. Mereka ini rata-rata pelempar penghapus tercepat semua. Karena biasa melempar jumroh. Yang dilemparkan setan. Sudah terlatih tentunya. Dilempar pakai penghapus pernah. Dilempar pakai meja pernah. Tapi kami santri zaman dulu nggak pernah marah, nggak pernah terdengar kata Komnas HAM keluar dari mulut kami. Nggak pernah kami ngadu ayah ibu, karena kami punya prinsip sebagai santri. Ana Abdul Liman An-Namani Hafal. Saya siap jadi budak hamba saya sekalipun bagi siapapun yang sudah berkenan mengajarkan satu kebaikan kepada saya. Nggak pernah marah. Anak-anakku bahkan dulu kalau kami dihukum oleh guru lalu pulang ngadu dengan ayah ibu, nggak kayak zaman sekarang. Anak siswa dihukum gurunya, lapor sama orang tuanya mendatangin sekolahan, meroyokin gurunya. Zaman kami dulu nggak pernah ada kejadian orang tua ikut-ikut ngebelain anaknya, Pak. Anaknya yang malah dimarahin. Saya ingat betul dulu ketika di pondok anak-anakku saya pernah minggat dari pondok. Tapi minggatnya bukan ke tempat maksiat, minggat hasanah. Minggatnya baik. Dulu saya pondok di pesantren Aliyat Palembang, Pak. Tahu Palembang? Berlaut belok kanan. Naik pesawat yang saya sekolah di pondok. Maaf Pak, malam ini saya harus merubah gaya ceramah saya karena saya di depan saya banyak anak-anak. Ngadepin anak-anak, ceramahnya harus pakai cerita. Kalau nggak pakai cerita, nanti kita saja yang ceramah, mereka sering bercerita. Anak-anak, dulu saya sekolah di Pondok Ariyat Pesantren. Baru masuk saya mendengar ada ulama terkenal namanya Kiai Haji Zainuddin MZ. Lagi naik-naik daunnya tahun 90-an, Pak. Lagi naik-naik daun, lagi terkenal-terkenalnya, lagi masa mudanya. Datang ke kampung saya, Palembang, ceramah di Masjid Agungnya. Saya ngefans dengan beliau karena cita-cita saya pengen jadi ulama seperti beliau. Akhirnya saya mengatur strategi bagaimana bisa pergi ke Masjid Agung. Ternyata acaranya malam baru dimulai. Beliau baru naik panggung jam 10 malam. Sementara kami anak pondok, maghrib gerbang sudah ditutup. Tidak ada pilihan lain untuk bisa hadir ke masjid kecuali manjat dinding. Minggat. Akhirnya saya cari teman-teman di pondok mana yang juara minggat. Saya datangi mereka. Saya tanya teknik minggat seperti apa. Ketemu ada 3 teman saya paling juara minggat. Setiap kali minggat tidak pernah tertangkap basah. Saya belajar ilmu dari mereka. Saya datangi mereka, bro, ajarkan kepada saya teknik minggat. Mereka heran, anak baik malah nggak jadi imam untuk minggat. Dia tanya saya, kemana minggat
ajarkan dulu, kalau kita selamat nanti saya kasih bocoran kita akan minggat kemana. Nonton bioskop ya, ntar nanti saya kasih tahu. Main biliar ya, ntar. Nongkrong di pasar, ntar. Ajarkan dulu saya. Begitu sudah diajarkan teknik minggat, manjat dari lantai 2 loncat ke lantai 1, aman nggak ketahuan petugas. Akhirnya teman saya nanya, kemana kita akan minggat? Insya Allah saya bilang, minggat kita minggat hasanah. Hasanah gimana? Yang namanya minggat pasti salah. Ini tidak salah. Kita akan minggat ke Masjid Agung, kita mendengarkan ceramah. Marah teman saya. Kalau tahu minggatnya cuma untuk ceramah, kami nggak mau. Emang kita kurang selama ini di pondok diceramahin? Melek mata telat bangun subuh diceramahin. Mau tutup mata telat tidur diomelin guru. Udah tiap hari kita diceramahin. Pokoknya kami nggak mau ikut kamu Ahmad. Kami mau manfaatkan mumpung masih bisa minggat. Kami mau nonton bioskop, main biliar, merokok, nongkrong. Akhirnya mereka pisah, meninggalkan saya sendiri menuju ke masjid. Saya dari awal pasang niat saya minggat mau dengerin ceramah ke Haji Zainuddin MC. Selesai ceramah jam 12 malam lewat Pak, janjian lagi dengan teman saya. Karena sudah ada gesekan, nampak tidak ada kekompakan. Akhirnya begitu masuk pondok, kami ketangkap basah oleh satpam. Di sidang kami subuhnya dilaporkan dengan pimpinan pondok pesantren. Di baris kami berempat di hadapan santri semuanya. Shh. Pimpinan pondok bertanya satu persatu. Hei, kalian minggat kemana? Nonton bioskop Buya. Dipukul pakai cerotan 1 kali. Ketar. Santri kedua. Kamu minggat kemana? Main biliar Buya. Ketar. Santri ketiga. Kamu minggat kemana? Ketar. Ngantuk. Ada asisten kan? Ngerokok Buya. Ketar. Terakhir saya yang keempat, modal ide. Saya yakin saya gak dipukul, karena yang paling bagus nanti alasannya cuma saya. Yang lain ini makhluk mubazir. Minggatnya gak benar. Saya cuma minggat ceramah. Saya yakin guru saya gak pukul saya. Saya ditanya guru saya, Ahmad, kamu minggat kemana? Saya bilang, guru, insya Allah saya tidak seperti makhluk-makhluk ini. Kemana kamu minggat? Saya insya Allah minggat hasan. Kemana kamu minggat? Saya tidak mengecewakan guru. Kamu minggat, saya sudah kecewa. Kemana kamu minggat? Dengerin ceramah ke Haji Zainuddin MC. Saya minggat ke Masjid Agung. Malah 3 kali saya dipukul. Ketat. Kalau tahu model begini lebih baik saya alasan nonton bioskop. Marahkah saya? Tidak. Saya tetap hormat dengan guru saya. Saya tetap yakin guru saya pasti punya harapan tertentu menghukum saya. Itu akhlak kami. Gak pernah kami marah dia. Gak pernah. Teman saya disuruh istirahat, saya sendiri yang ditambah hukumannya oleh guru saya. Marahkah saya? Enggak. Saya tetap hormat. Karena saya yakin ada sesuatu di balik ini. Hukuman tambahan saya apa? Karena saya alasannya minggat dengerin ceramah. Akhirnya saya dihukum tambahan jam 12 malam. Saya diajak ke kuburan, disuruh ceramah. Bayangin Pak hukumannya. Jam 12 malam dilepas di tengah-tengah kuburan angker, ditinggalkan sendiri, disuruh ceramah, dikasih tema tentang kematian. Apa gak kencing di celana? Kalau itu tidak saya lakukan, saya tidak diluluskan. Saya mikir daripada saya tidak lulus, lebih baik saya ambil resiko walaupun harus kesurupan. Saya ditaruh di tengah kuburan, guru saya di ujung ngasih kode. Mulai. Saya saking takutnya Pak. Sebelum ditinggalkan sendiri, guru saya bilang, ini kamu berdiri di sini, nih kuburan ini masih tangannya masih segar.
Kabarnya tadi siang preman terbunuh, dibacok, dimakamkan di sini. Kamu berdiri di sini, kamu ceramah tentang kematian. Kalau kamu tidak lakukan hukuman ini, kamu tidak diluluskan. Guru saya berdiri berapa meter di pinggir jalan, saya di tengah-tengah sendirian, Pak. Modal nekat saya tutup mata saya. Guru saya berkata, mulai. Dari jauh saya langsung tutup mata, tidak mengucap salam, tidak baca hamdalah, langsung membaca ayat Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti mati, apalagi yang di depan sana. Mana guru saya? Padahal saya ngomong benar. Guru saya langsung berkata, ulang ceramahnya. Kenapa harus diulang, guru? Tadi tidak pakai salam. Ceramah harus pakai salam. Saya bilang enggak mau, guru. Kenapa enggak mau? Takut ada yang jawab. Bu, marahkah saya dihukum begitu? Enggak marah saya, enggak marah. Bahkan, Bu, begitu lewat bertahun-tahun saya dihukum, saya nggak berani tanya, Pak. Nggak mau saya tanya. Saya tetap yakin guru saya pasti menghukum saya ada sesuatu. Itu akhlak santri zaman dulu, nggak pernah protes. Walaupun merasa benar, yang penting legowo, ridho, nerimo hukuman gurunya, pasti ada berkahnya, Pak. Ternyata betul, beberapa tahun berlalu ketika guru saya akan wafat, saya dipanggil, Ahmad, tahan. Sebelum saya wafat, apakah ada pertanyaan yang engkau tanyakan kepada saya? Ada, guru. Udah bertahun-tahun saya simpan di hati ini. Mau tanya apa? Ingat gak dulu guru ketika saya pernah minggat dengan teman-teman saya, yang lain minggatnya alasannya gak benar tapi kok hukumannya sedikit? Kenapa saya minggatnya dengerin ceramah hukuman saya malah lebih banyak 3 kali lipat? Ini pertanyaan sudah bertahun-tahun saya simpan. Kenapa, guru? Guru saya tersenyum. Nah, udah saya sangka kamu pasti akan tanya itu. Kamu mau tahu saat ini jawabannya? Begitu 4 orang santri minggat, saya dengar dari petugas keamanan, saya kecewa. Tapi begitu saya tanya, cuma kamu yang membuat saya bangga hari itu. Yang lain minggatnya urusannya gak benar, tapi kamu minggat ingin dengerin ceramah. Maka saya berharap mudah-mudahan cita-citamu tercapai, jadi penceramah, bisa keliling dunia, keliling kemana-mana. Maka itu perlu saya cambuk. Kamu saya anggap seperti kuda pacuan. Orang mau lomba kuda, bisa kudanya juara, itu penunggang kuda akan memukul pantat kuda dengan kuat. Ketat, ketat, ketat. Makin kuat dipukul, makin kencang larinya. Mana ada orang lomba kuda, kuda bukan dipukul tapi usah maju. Dan ada kuda malah terangsang. Bujur, kamu saya pukul lebih banyak, lebih keras, biar larimu makin melejit ke depan, biar kamu gampang menggapai cita-citamu, jadi penceramah, bisa keliling kemana-mana. Nah, itu hukuman karena cinta dalam hati. Berarti dari dulu saya jaga kuda. Masih ada yang mau kamu tanyakan? Nak? Masih dulu. Yang kedua, apa lagi? Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Who lives in a pineapple under the sea? SpongeBob SquarePants! Absorbent and yellow and porous is he. Ada ngecek. Ngomongin kuburan keluar suaranya. Guru, kenapa hukum saya ceramah